Thank you banget buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Perkenalin, gua Raka dari Raka's Brief Channel. Banyak pertanyaan di otak gua gitu loh. Beberapa sistem pemerintahan di Indonesia ini diwarisin katanya sama kolonial Belanda gitu. Terus masalah pertikaian perbatasan. Kan semua tuh digaris-garisin tuh sama dulu namanya penjajah gitu. Bangsa Eropa lah istilahnya yang ngebuat peta-peta itu. Jadi kita tuh sekarang saling gontok-gontokan terkait wilayah dan segala macem gitu loh. Sampai ada yang perang di kemarin ya, Kamboja sama Thailand, Indonesia, Malaysia lah. Gue tuh kadang suka nanya ya, di otak gue kok bisa ya bangsa Eropa tuh nge-explore dunia, bisa ngejajah, bisa ngekoloniin negara-negara yang ada di Afrika, yang ada di Asia, yang ada di benua Amerika. Nah ternyata ini ada hubungannya guys sama kekaisaran Islam terbesar guys pada abad 15 Masehi ya. Ya, tidak lain tidak bukan adalah Kekaisaran Ottoman. Semua ini terjadi pada 1453. Tepatnya itu tanggal 29 Mei, di mana pasukan Ottoman mengepung kota yang terkenal dengan benteng terbesar dan terkuatnya yang ngebelah antara Eropa dan Asia gitu istilahnya. Di mana hampir 1000 tahun kota ini nggak pernah direbut oleh siapapun. Dengan teknologi dan semangat dari Sultan Mehmed II atau yang biasa kita kenal Sultan Muhammad Al-Fatih, dengan trik pengeboman lewat Basilika Bomber berhasil menjebol benteng Konstantinopel pada waktu itu. Allahu Akbar. Fakta kerennya adalah setelah 1453, ini happening banget lah, viral banget di tahun itu tuh. Kalau dulu tuh udah ada sosmed, udah ada TikTok, FYP terus tuh udah tuh. Wih, Konstantinopel kerebut. Pasti udah FYP banget lah pada saat itu. Kekaisaran Ottoman itu nggak menyanyiakan ke FYP-an dia gitu loh. Dia langsung buat kebijakan-kebijakan perdagangan istilahnya di sana. Karena dia udah menguasain jalur Sutra, Selat Bosporus waktu itu yang ngebelah antara Laut Hitam dan Laut Mediterania. Bayangin itu kan jalur keren banget ya. Istilahnya di Laut Hitam tuh ada, kalau misalnya sekarang yang terkenal ya lagi perang tuh Ukraina, Crimea, Rusia, ada Georgia, dan juga kerajaan-kerajaan penting lainnya yang ada di pesisir Laut Mediterania gitu loh. Kayak sebut ya Italia, kerajaan-kerajaan di Semenanjung ya, otomatis mereka juga harus melewati Selat Bosporus tersebut. Nah, disitulah bea cukai, asik, bea cukai. Cukai itu naik guys. Ada pajak di situ ternyata. Pajak perdagangan yang melintas di sana itu naik. Termasuk barang viral yang mana jadi barang langka. Misalnya barang yang bener-bener dibutuhin banget berharga. Itu juga ikutan kena pajak setiap lewat di sana. Kalian tahu kan barangnya itu apa? Yang paling seksi pada tahun itu. Yang mana harga dan nilainya itu sama banget kayak emas. Rempah-rempah. Indeed, Europe had no direct trade links with the islands upon which they grew. Came through the Islamic empires of the Middle East, which dominated the overland spice routes that linked Asia to Europe. By the late 15th century, the states was the Ottoman Empire, which exploited its domination of the spice routes to its political and economic advantage. Tapi ya dengan pajak yang dinaikin, buat para pedagang Eropa juga kesel gitu. Aduh, nih si kerajaan Ottoman nih gimana sih? Sama aja gue nggak bisa lewat gitu loh. Udah mah duit cepat ya kan. Di ekonomi juga lagi lesu banget. Kalau kata mereka, we have to do something that impactful. Asik, kita harus buat sesuatu nih. Kita harus buat gebrakan yang mana gebrakan-gebrakan ini bisa ngebalikin keadaan. Akhirnya mereka berpikir gimana caranya? Aduh, gimana ya? Gue harus dapet cara pokoknya. Terutama ya bangsa-bangsa yang berada di Venesia, Genoa, itu tuh merasa kesel banget gitu loh. Karena dia yang paling jauh gitu dari Asia. Sedangkan rempah-rempah itu memang
berasalnya itu dari rata-rata dari Asia, dari Afrika kayak gitu loh. Dan yang paling bagus banget itu ya dari Asia Tenggara sebenarnya nomor satu loh ternyata. Dan itu ada di negara kita gitu, di Indonesia. Dan kerajaan-kerajaan kita juga mungkin dulu kaya ekspor itu bro. Ekspor itu gitu loh. Dan lewat jalur sutra dia kirim. Mungkin ya dulu Cina-nya tahun itu tuh Indonesia mungkin soal rempah-rempah ya. Jadi Indonesia yang transfer ke Cina, transfer ke India. Nah, India yang nerusin lagi ke Arab, ke Timur Tengah, lalu terusin lagi ke Eropa gitu loh. Terus Utsmaniyah, Turki lanjutin lagi ke Eropa gitu. Dia jual dengan harga mahal gitu. Karena pada saat itu Utsmaniyah itu lagi jaya-jaya, jadi kan konsumsi, perputaran ekonomi itu lagi kencang-kencangnya di situ. Jadi banyak kebutuhan gitu, banyak demand di sana gitu. Jadi kan supply-nya juga harus banyak gitu loh di sana. Nah, karena itu ya Eropa mau jualan juga ya susah. Produknya itu sekarang ibarat kayak Amerika lah sekarang ngasih, Donald Trump tuh ngasih tarif ke negara-negara Asia. Nah, itu sama tuh. Kayak gitulah intinya. Dikasih sanksi, dikasih pajak tinggi, upeti tinggi, ya itu jangan main-main, sekarang gue yang berkuasa, gitulah. Tapi mungkin secara konteksnya nggak kayak gitu ya. Ini pikiran gue doang sih. Ya intinya sampai titik nadirnya bangsa Eropa itu sampai muak itu karena sampai 50 tahun guys. Hampir tahun 1500 sampai ke abad 15 iya. Dan di abad ke-15 tahun 1500 ya mungkin menuju ke abad 15. Inilah dimulai era kolonialisme. Sekali lagi gue tekanin ya, bahwa Konstantinopel adalah jalur perdagangan antara Eropa dan Asia gitu loh. Jadi ini adalah titik pinpoint terpenting jadi poros perdagangan antara Eropa dan Asia gitu loh. Otomatis juga ke seluruh dunia gitu loh. Otak bangsa Eropa waktu itu tuh harus bener-bener ngulik, gue harus gimana lagi gitu. Ya sebut yang tadi gue sebutin ya, sekali lagi, barang itu seperti kayak rempah, sutra, sampai emas, itu tuh ya lewat situ semuanya gitu loh. Kayak sekarang kalau Cina buat ya mungkin one belt, one road ya. Dia bawa tuh semuanya tuh. Kekuatan komoditas-komoditas penting gitu, lewat jalur itu. Karena kenapa sih kok Eropa tuh butuh rempah-rempah gitu loh. Emang rempah-rempah tuh se-impacted apa sih buat mereka gitu. Dan rempah-rempah itu, istilahnya selain rempah-rempah deh, Eropa itu bergantung banget tuh waktu itu perdagangannya sama bangsa-bangsa Arab, Mesir. Mata pencarian di area-area Asia itu kan lebih banyak bertani, kayak gitu-gitu loh. Sampai buat bahan baju aja ya itu semua dari Asia waktu itu gitu loh. Nah, fungsi-fungsi rempah-rempah gitu loh, itu fungsinya buat apa sih sebenarnya? Yang pertama itu sebenarnya rempah-rempah itu berfungsi banget, impacted banget buat pengawet makanan. Jadi gimana caranya para pelayar, para istilahnya ekspedisi, explorer, itu bisa mengawetkan makanannya gitu. Dengan apa? Dengan rempah-rempah kayak lada, cengkeh, garam, kayu manis, untuk mengawetin daging gitu cuy. Maksudnya dia bawa daging, bawa makanan, semua tuh bisa diawetin dengan itu loh. Kalau sekarang kan ya udah ada kulkas, ada freezer, jadi aman sih sebenarnya. Yang kedua, rempah-rempah juga buat flavor yang tadi gue kasih tahu ya. Jadi kayak makanan di Prancis, makanan di Venezia waktu itu tuh yang flavor gitu loh. Yang punya cita rasa yang mamma mia lezato gitu. Mamma mia gitu. Nah, butuh herb and spice kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak ya kalau nggak ada bumbunya kayak sayur tanpa garam gitu loh bro. Kayak makanan tanpa ada rasa. Jadi kita tuh hambar makannya. Ya lu makan roti aja tanpa gula gitu loh. Nggak ada. Ya nggak ada flavornya gitu loh. Ya pizzanya juga mungkin nggak kayak sekarang ya. Ya enak gitu loh. Ya mungkin cuman pizza pakai keju doang kan nggak enak bro. Nggak ada bumbu-bumbunya. Nah itulah. Bumbu itu dibutuhin banget. Nah, sama ya beberapa ya ada ritual keagamaan lah istilahnya ya. Kayak sesaji atau apalah yang memang kadang dibutuhin juga tuh. Dan terakhir juga, kenapa rempah-rempah ini sangat berharga? Karena ini ternyata jadi status sosial bro. Jadi kayak barang mewah cuy, luxuries dulu tuh. Ih gila ya. Sampai ada pepatah dulu tuh bilang di kerajaan-kerajaan ya di Eropa itu, satu karung lada itu sama dengan satu karung emas. Lu bayangin anjir. Kayak men gitu loh. Lada bro. Sekarang tuh ladaku ya kan. Di pasar, di
Di mana-mana lah ada lah ladaku gitu kan. Kayak misalnya penyedap bumbu sekarang ada Totole misalnya kan, Royco. Kalau dulu enggak bro, the real rempah-rempah itu, wih gila bangsawan gue. Negara Asia, Afrika, dan Amerika tuh lagi gemah ripah loh jinawi banget sebelum Eropa datang. Ya, intinya kalau di zaman sekarang tuh rempah tuh kripto, ya. Blockchain kali ya. Yang naik sedemikian rupa. Kalau misalnya dulu ada pasar saham tuh ya atau enggak minyak bumi lah. Minyak bumi, bensin, solar, energi gitu loh. Nah makanya Eropa tuh mati-matian bro. Bangsa Eropa tuh mati-matian. Gimana caranya dapetin rempah-rempah kemanapun pokoknya. Harus dapet, gue nggak mau tahu pokoknya. Komoditas unggul, minyak dengan kayak ya sekarang kalau negara superpower ngeliat ada minyak bro, sikat. Ya, kayak gitu. Ya kasihan juga sih bangsa Eropa waktu itu kan. Karena diblokade sana-sini sama pasukan Ottoman. Apalagi kerennya itu Kekaisaran Ottoman tuh berjaya di darat, laut, dan udara belum ada dulu. Naik apa deh? Naik buruk? Nggak ada bro. Darat dan laut. Hutan dan pegunungan gitu. Jaya semua pokoknya. Jaya pokoknya. Kan? Di laut ada Barbossa, anjay gila. Di darat pas Sultan Mehmed II masih ada, siapa yang berani? Pada masa itu ya, siapa yang berani aja? Ya ngeri sedep bros. Ngeri sedep, apalagi pasukan Janisarinya kan. Punya special force-nya. Ngeri sedep pokoknya. Makanya dia, ya Eropa ya, gaspol lah pokoknya. Udah harga rempah naik 4-10 kali lipat. Kayak gaji deh. Maaf. Ya itulah pokoknya. Pedagang kaya di Eropa, terutama bangsawan dan kerajaan mulai jengkel nih. Karena ketergantungan ke Ottoman. Anjir. Gue bayar mulu nih lama-lama nih. Gak bisa kayak gini. Karena muncul lah, kalau gini terus kenapa nggak kita cari jalan sendiri ke sumber rempah dia. Oke, gue explore aja. Pokoknya lillahi ta'ala, bismillah pokoknya mah. Itu kayak Spanyol, Portugis tuh. Alah, gue gaspol aja pokoknya. Cabut gue. Nah, lahirlah semangat 3G. Walaupun sekarang sudah 5G, tapi inilah semangat 3G. Gold, glory, and gospel. Ini semua dipelopori karena kepepet. Terpaksa. Kadang otak manusia itu bisa muncul keganasannya dan keliarannya ketika kita terdesak. Ketika kita tidak punya uang. Kita bisa bergegas ke sana. Kita bisa bertindak di luar nalar dan logika. Out of the box. Tapi menyengsarakan. Nah, di abad ke-15 adalah gongnya. Abad ke-15 pas ganti tahun tuh Happy New Year. Happy New Year. Wis pada party, wine, champagne gitu kan. Party semua gitu. Anggur. Cier, hidup gini-gini amat ya. Gini mulu ya. Berubah ngapa gitu kan. Gue cari pokoknya. Nah, 1488. Nah, ini curang nyolong star nih. Bartolomeu Dias temukan Tanjung Harapan, ujung Afrika. Gokil. Berarti ini eksplorasinya sebelum tahun 1500 ya. Mungkin tahun baru keberapa tuh gue nggak tahu tuh. Pokoknya tahun 1488, boom, viral. Anjay. Kata orang Eropa, gokil anjir. Planet baru. Padahal Tanjung Harapan nih, Afsel ya, Afrika Selatan nih. Temuin tuh sama dia tuh, anjir gokil. Afrika Selatan dapet nih gue nih kan. Kenalan tuh sama local people, native people, kenalan ya kan. Akam sih bang. ya ngopi. Disuruh ngopi ya kan. Datang dijajah. Dagang nguasain ya. Nguasain lapak gitu kan. Gokil emang nih bangsa Eropa nih kan. Terus 1498 Vasco da Gama sampai ke India lewat jalur laut. Terus Christopher Columbus tahun 1492. Nah ini juga nih nyolong star nih sebelum 1500 ya kan. Nemuin benua Amerika bro. Gokil nggak tuh? Nah setelah itu kan FOMO langsung kan. Woi gue nemuin baru nih kan. Semua orang-orang pada bilang, wih gaspol nggak nih ya gue ya? Terutama di negara-negara pesisir Atlantik, Eropa tuh kayak Belanda, Prancis, siapa lagi tuh, Inggris. Gak mau kalah dia pokoknya, digaspol terus tuh. Nah Belanda bingung nih kan. Gue nggak bisa bro, gue negara kecil, finansial gue juga nggak kuat.
Kata Belanda, oke, gue buat perusahaan aja nih kan. Gue puterin pasarnya, gue mainin harganya gitu kan. Istilahnya lu buat negara-negara yang butuh duit, yang pengen, nggak usah capek-capek lah, lu semua negara Eropa nih, ya kan? Nggak usah capek-capek ngejajah lagi. Udah biar gue aja yang ngejajah. Biar gue aja yang ngejajah, biar gue aja yang kerjasama sama penduduk lokal, nanti barangnya lewat gue, lu tinggal beli dari gue. Tebak siapakah dia? VOC. Perusahaan multinasional pertama dengan aset melebihi gabungan Amazon, Tesla, Apple, Alibaba, semua digabungin juga nggak menang deh kayaknya. Kayaknya ya. Verenigde of Indies Company. Anjay. Karena VOC ini gokil sih bro. Bisa nyelesain pertikaian dua negara. Bisa nge-franchise-in negara. Bisa ambil alih otoritas negara. Gokil bro. Padahal dia cuman organisasi IPO or SWF kalau sekarang mungkin ya. Sovereign Wealth Fund. Ya intinya lu invest ke gua deh yang banyak. Invest ke gua. Multi-billion guldens berapa lah. Lu invest ke gua. Gua yang gaspol ke negaranya gitu loh. Dengan pasukan-pasukan gua gitu. Tapi gue butuh negara gitu. Negara mana yang sekui? Yang pemerintahannya nggak ribet lah. Gue butuh negara yang bisnis gue nggak perlu pungli intinya kan. Wih, Belanda nih keren nih. Asik nih. Dikerja sama lama Belanda gitu loh. Dan pada akhirnya VOC mendarat di Indonesia. Pertama kan Portugis masuk ke Indonesia ya kan. Diusir tuh tus. Ya, itu perusahaan keluarga bro. Kalah lah. Ini VOC bro. Amazonnya abad ke-16 ini. Datanglah dia kan. VOC datang tahun 1602 tuh. Ya mungkin 100 tahun setelah 1500 ya. Jadi kan kayak setelah di pattern tuh petanya. Ya serius lah gitu ya. Setelah di pattern peta penjajahannya, barulah dibentuk VOC itu gitu loh. Dengan nebeng negara dengan Belanda. Dia akhirnya ngegaspol ke semua daerah. Karena ya valuasi dia ya tinggi banget, gede banget bro. Ya dia bisa kalau istilahnya ya zaman sekarang ya udah elit global lah. Dia punya duit, punya uang gitu. Dia bisa nyewa pasukan kayak gitu. Dia bisa kembangin pasukan dia sendiri gitu loh. Dan kerennya dia ya karena punya uang, siapa yang tidak tergiur oleh uang? Bukan soal uang, astaga naga, bukan soal uang. Negara kita semua ya tergiur lah sama uang. Dan sampai akhirnya terus berkembang terus bro dari zaman VOC buat peraturan, kerja sama pemerintah lokal. Akhirnya setelah VOC beres diganti oleh Belanda. Belanda juga waktu itu dikuasain sama Prancis dan ya muncullah peraturan-peraturan itu gitu loh. Muncullah paham-paham demokrasi dan segala macam yang akhirnya masuk ke Indonesia yang tertulis dalam sebuah undang-undang yang terwarisi sampai detik ini. Dan situlah awal peristiwa penjajahan di Indonesia hingga membekas gitu kan. Jadi apakah kejatuhan Konstantinopel dan berkuasanya Kesultanan Ottoman adalah penyebab penjajahan oleh bangsa Eropa ke seluruh dunia? Silahkan teman-teman untuk komentar di bawah. Feel free kita discuss lagi. Dan kalau teman-teman punya ide, silahkan bisa share ke gua supaya channel ini makin berkembang. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share video ini kalau emang bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh tapi buat penasaran. Tetap sehat and keep brave.